Salam, selamat siang. Bersama saya Ifniati Marsalina Tanesar SPI dari SMK Negeri Ehani, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Timur Tengah Selatan. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan Ibu Francisca Marlina SPD, guru kimia pada SMK Negeri Ehani. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Apa kabar Ibu? Kabar baik. Oke, puji Tuhan. Jadi hari ini saya akan melakukan kegiatan praobservasi bersama dengan Ibu. Jalannya proses pembelajaran nanti setelah kegiatan observasi. Nah, tujuan saya melakukan kegiatan supervisi kelas ini adalah untuk mengetahui atau mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Untuk itu ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu. Yang pertama itu adalah berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Mungkin dalam proses pembelajaran itu ada tujuan yang ingin Ibu capai atau Ibu harapkan dalam pembelajaran tersebut. Baik, terima kasih. Untuk pembelajaran proyek IPAS nanti, itu kami akan belajar tentang unsur senyawa dan campuran. Sehingga tujuan pembelajaran yang saya inginkan yaitu saya ingin peserta didik memahami tentang unsur senyawa dan campuran. Oke, baik, terima kasih. Jadi tujuan pembelajarannya agar peserta didik dapat memahami dan memahami unsur senyawa dan campuran. Nah, area pengembangan yang Ibu harapkan untuk peserta didik bisa paham atau ketahui itu seperti apa? Area yang ingin dikembangkan itu ketika peserta didik ini pulang ke rumah atau dalam kehidupan bermasyarakat mereka bisa membedakan antara unsur, senyawa, dan campuran dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik. Nah, mungkin dalam kegiatan tersebut ada strategi pembelajaran yang Ibu gunakan berkaitan dengan model pembelajaran, metode pembelajaran yang akan Ibu gunakan dalam kegiatan observasi ini. Untuk model pembelajaran saya menggunakan model pembelajaran strategi, dan strateginya itu saya akan menerapkan diskusi kelompok dan presentasi. Baik. Nah, media pembelajaran apa yang akan Ibu gunakan dalam proses pembelajaran nanti? Untuk media pembelajaran saya akan menggunakan bahan ajar, kemudian RKPD dan juga PowerPoint. Baik, terima kasih Ibu. Kira-kira kapan kegiatan pembelajaran itu akan dilaksanakan? Kegiatan pembelajaran untuk proyek IPAS nanti di kelas akad itu di hari Rabu. Baik, terima kasih Ibu. Saya akan melakukan supervisi kelas. Dalam supervisi kelas itu saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang Ibu lakukan di kelas selama proses pembelajaran. Setelah observasi kita akan melakukan percakapan terakhir, yaitu percakapan pasca observasi, dan itu akan dihadiri oleh pengajar praktik. Sebelum mengakhiri kegiatan pra-observasi ini, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Dari percakapan pra-observasi ini saya mendapat beberapa manfaat. Yang pertama itu saya bisa tahu apa yang harus saya siapkan, terutama itu perangkat pembelajaran berkaitan dengan guru ajar, NKPD, kemudian bahan ajar saya harus siapkan. Lalu yang juga tidak kalah penting yaitu saya juga harus menyiapkan bahan dan konten. Oke, baik, terima kasih Ibu atas waktu dan kesediaannya untuk ada dalam kegiatan pra-observasi hari ini. Terima kasih Ibu. Selamat siang semua. Siang Ibu. Siang. Selamat siang Ibu Guru. Apa kabar hari ini? Baik Ibu. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, satu orang berdiri kita dalam doa. Sebelum saya berdoa, izinkanlah saya berdoa sesuai tata cara agama saya, agama Kristen Katolik, dan agama yang lain yang disekat. Yang Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Ya Allah, Tuhan Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, puji syukur kami untuk kedatangan hadiratmu, atas kenyataanmu dan atas kehidupan yang keberikan kepada kami sampai saat ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai dengan kegiatan belajar mengajar kami. Tuntun sertai kami,
Tuhan Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih untuk bulan. Selanjutnya kita dalam doa. Absen dulu ya. Ya, Ibu. Hari ini tanggal berapa? 6. Agnes, Ada Ibu. Aljoksan, Ada Ibu. Zelfi, Bisa Ibu. Jomelson, Alhamdulillah. Megni, Ada Ibu. Ujo, Alka. Seri, Ada Ibu. Yosafat, Ada Ibu. Erna, Ada Ibu. Bulan. Ada Ibu. Hadir 3 orang ya. Oke, sekali lagi Ibu tanya apa kabar hari ini? Baik Ibu. Siap untuk belajar kimia? Siap Ibu. Oke, ajak kalian berdiri. Kita ice breaking dulu, tepuk semangat. Kalian masih ingat? Ibu kasih contoh ya. Ya, Ibu. Tepuk semangat, mulai. Hu, ha, ha, hu, ha. Semangat. Bisa toh? Bisa Ibu. Oke, tepuk semangat, mulai. Hu. Ha, ha, hu, ha. Semangat. Oke, silakan duduk. Hari ini kita akan belajar tentang unsur, senyawa, dan campuran. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu. Di SMP kalian belajar kan unsur, senyawa, dan campuran? Pernah Ibu. Pernah. Kalau begitu, adakah yang tahu sebutkan salah satu contoh unsur dalam kehidupan sehari-hari? Air. Air. Menurut Agnes? Itu unsur ya. Aluminium. 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 Apalagi? Aluminium. Arsenik, argentum, arsenik. Apalagi? Argon, astatin, dan lain-lain. Ada klor, ada natrium, ada brom, dan lain-lain. Jadi banyak sekali unsur di dunia ini. Menurut ahli kimia, sekarang itu sudah mencapai hampir 130 unsur yang ada di dunia. Ya, dan unsur-unsur itu jika bergabung dengan sesama unsurnya atau dengan unsur yang lain akan membentuk tingkatan di atasnya, yaitu senyawa. Jadi sebelum kita memasuki kegiatan inti, Ibu akan membagikan kepada kalian soal pretest. Kalian boleh mengisinya sesuai dengan yang kalian tahu. Ya, bisa? Bisa Ibu. Ditulis namanya, kelas, hari, tanggal, hari ini. Dan untuk pretest ini Ibu kasih kalian waktu menyelesaikan selama 3 menit. Tulis saja yang kalian tahu ya.
Iya. Kerja masing-masing ya, adjustnya. Sebenarnya. Oke, terima kasih banyak karena kalian sudah menyelesaikan tes dengan baik. Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Oke, kalian bisa baca dari situ? Bisa, Ibu. Coba kita baca sama-sama ya. Tujuan pembelajaran melalui model pembelajaran problem-based learning dengan bantuan media LKPD dan bahan ajar serta metode diskusi kelompok dan presentasi, peserta didik dapat memahami dan membedakan unsur senyawa dan campuran serta dapat menyelesaikan soal-soal dalam LKPD dengan benar dan diberi tanggung jawab. Dari kalimat yang panjang itu, Ibu mau menyederhanakan. Tujuannya itu, setelah kita belajar ini, Ibu ingin kalian itu dapat memahami unsur senyawa dan campuran. Bisa tidak? Bisa, Ibu. Ya. Dalam proses pembelajaran ini, Ibu akan melakukan penilaian-penilaian, yaitu ada penilaian kognitif, ya, ada penilaian pengetahuan, tadi di tes, nanti ada post tes, kemudian ada di LKPD nanti, kemudian ada penilaian sikap dan keterampilan. Kalian sudah siap belajar? Siap, Ibu. Oke, Ibu akan bagikan bahan ajar dan kalian akan Ibu beri waktu untuk berliterasi selama 5 menit. Yang terprint hanya 3, jadi 2 orang.
kalian baca, Ibu akan mengajukan pertanyaan pemantik. Arjosan, perhatikan di sini. Pertanyaan ini adalah pertanyaan pemantik ya. Mengapa garam jika dilarutkan dalam air dia tergolong ke dalam larutan? Karena partikelnya bisa Kurang dari kecil. karena partikelnya kurang dari 1. Karena partikelnya kurang dari 1 nanometer. Anda bisa jawab apa? Karena ukurannya sangat kecil. Bisa, ya, bisa. Kalian luar biasa ya. Jadi garam jika dilarutkan dalam air, demikian pun gula jika dilarutkan dalam air. Di situ ada contoh lain apa? Sirup. Kalau garam dengan air kan hanya dua unsur saja, toh. Tetapi kalau sirup banyak. Ya, jadi jika dilarutkan dalam air, ini si garam ini, dia akan menyatu dengan air. Jadi kalau kita tidak tahu proses sebelumnya, maka kita pikir itu adalah air. Ya, jadi di situ larutan itu disebut apa? Bisa juga disebut Campuran homogen. campuran homogen. Homo itu artinya satu ya. Jadi seperti satu kesatuan ya. Kita pikir hanya satu, padahal ketika dicicipi baru tahu oh ada garam tadi di dalam. Atau kalau rasanya manis, ternyata ada gula. Seperti itu. Nah, itu disebut campuran homogen. Lalu ada campuran heterogen. Campuran heterogen itu ada Mutiara, susu, ada dua, yaitu ada gabuk, mutiara, koloid dan dan konsentrasi. Ada koloid dan suspensi. Kalau koloid itu dia antara homogen dan suspensi. Dia berada di tengah-tengah. Mau dibilang homogen bukan, mau dibilang suspensi bukan. Dia punya ukuran partikelnya antara 1 sampai 100 nanometer. Contohnya apa di situ? Contohnya susu, mutiara, dan parut. Kemudian suspensi itu ukuran partikelnya lebih dari 100 nanometer. Untuk suspensi itu kita bisa pisahkan secara fisika. Ya, jadi kalian bisa pisahkan langsung. Misalnya campuran air dan tanah, kita bisa pisahkan toh? Karena di sana itu terjadi percampuran dua macam zat yang berbeda ukuran partikelnya. Jadi bisa dipisahkan secara langsung. Nah, untuk unsur itu adalah zat yang tidak bisa dipisahkan lagi. Dia yang paling sederhana di bumi ini. Ya, jadi unsur ya tidak bisa kita pisahkan lagi. Kalau mau pisahkan dia juga dia tetap namanya unsur. Tidak berubah nama lagi atau tidak berubah bentuk lagi dan lain sebagainya. Dan jika unsur ini dia bergabung dengan unsur-unsur yang lain, secara kimia dia bereaksi akan membentuk senyawa. Ibu kasih contoh, misalnya air ini terbentuk dari unsur oksigen dan hidrogen. Unsur oksigen itu dia itu gas ya, hidrogen juga gas. Gas itu berarti sesuatu yang kita tidak bisa lihat ya, dia menyatu kayak udara ini, kau bisa lihat? Tidak kan? Nah, dia seperti itu. Jadi kalian bayangkan nih, oksigen dan hidrogen itu gas. Tetapi ketika mereka berdua bertemu, bereaksi secara kimia menghasilkan air yang bisa kita minum. Luar biasa toh? Kita contoh lagi, garam nih. Garam yang kalian lihat itu dia butiran-butiran putih seperti ini. Garam ini terbentuk dari unsur natrium. Unsur natrium kalau dalam tabel periodik unsur itu dia termasuk logam. Ya, bahkan disebut logam alkali. Dia bereaksi dengan
Cl atau klor. Dalam ilmu kimia, klor itu termasuk gas beracun, ya, termasuk gas beracun. Jadi si logam ini bereaksi dengan klor yang beracun ini menghasilkan garam yang bisa kita konsumsi. Luar biasa tuh? Iya. Jadi itu seninya belajar kimia ya. Jadi kalian pasti pikir, terkadang kita baru dengar kata kimia saja itu sudah tidak mau belajar itu. Tetapi sebenarnya kimia itu kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, ya. Yang kita pernah rasakan, yang pernah kita minum, yang pernah kita makan, yang pernah kita pakai dan seterusnya. Jadi kalian bisa bayangkan kalau di dunia ini tanpa zat kimia tidak bisa hidup. Kok udara saja itu kimia? Ya, oke. Nah, di depan kalian itu ada bahan-bahan praktikum. Jadi untuk mendalami materi hari ini kalian akan melakukan praktikum. Jadi ibu akan membagi kalian dalam 2 kelompok saja. Jadi hitung. Arjoksan. 2. Oke, coba dulu. Yang satu di sini, 2 di situ. Satu di sini, 2 di sini. Oke, Erna pindah. Nah, pindah di tengah. Ulang. Sekarang Erna pindah ke kelompok ini. Agnes pindah ke sini. Erna ke sini. Oke. Ibu akan bagi LKPD-nya. Kalian baca untuk bagian tulis-tulisnya nanti. Ibu tuntun kalian di halaman. Kalian baca dulu di lembaran yang ke-5. Di sana itu ada alat dan bahan. Baca baik-baik karena nanti aku mau pergi ke sana dan ambil sendiri ya. Sendoknya di situ kurang ya, karena kita ada 4 percobaan, jadi ada minyak goreng nanti gak buka ya. Air. Jadi siapkan 1 meja untuk kalian lakukan praktikum. Itu LKPD-nya simpan di meja yang lain nanti pas. Ulang, kamu butuh air kan tidak? Saya kamu butuh air kan tidak? Butuh. Di mana? Kamu air di mana? Pindahkan ini yang berkaitan dengan kertas di sebelah sini. Jadi meja ini dipakai untuk Masukkan garam masuk tubuh ke dalam gelas. baca pelan-pelan. Habis baru. Kasih di mereka sudah Agnes. Ya.
bisa lihat jelas ya. Kasih Iya, dia ada di mana tinggal tentang saja. Kedua, sedekah baik, keterangan. Belum bisa sampai ada ini dia nggak hutang itu. Iya tuh. Dia nggak hutang saudaranya. Yang nggak pada itu. Bukan yang Jangan lupa bagian kesimpulan ya. Menurut kalian kesimpulannya apa? Bisa dipisahkan kok tidak berkontas ini tapi kontas dulu barang terus tapi ini udah berkembang dia berkembang lagi jadi itu mulai io conosco te.
Dituliskan ya isi alamat yang kalian mengapa ini disebut nama? Ya kan? Ini. Oke. Karena kalian sudah menyelesaikan LKPD, maka sekarang waktunya presentasi. Oke. Jadi dua orang maju ke sini masing-masing kelompok. Kalian tahu suka yang waktu ketika biasa itu? Ya, ini apa? Ya, siapa yang menang dia presentasi, Ya. dan kalah dia bertanya. Masuk. Apa? Beda tak? Dia tahu bermain mana? Yang tidak tahu harus masuk ke situ. Oke. Satu. Siapa yang menang? Dia kan, dia pasti kan. Aduh. Siapa yang kalah? Belum. Baru satu sama. Tiga. Kan mentanya juga. Oh, oke. Kelompok satu presentasi masuk.
Ya, berdiri di sini. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang kami peroleh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertanyaan pemantik, mengapa garam yang dilarut ke dalam air berubah menjadi larutan? Jawabannya, karena ukuran partikelnya kurang dari 1 nanometer. Tuliskan hasil praktikum Anda pada tabel berikut. Jenis percobaan: garam tambah air menjadi larutan, jenis campurannya kalori. Jenis percobaan: minyak goreng tambah air, jenis campurannya suspensi dan bukan larutan. Susu tambah air, larutan, jenis campurannya kalori. Kopi tambah air, bukan larutan, jenis campurannya suspensi. Kesimpulan apa yang kalian peroleh dari hasil praktikum? Kami bisa membedakan mana larutan, suspensi, dan kalori. Waktu dan kesempatan kami berikan untuk kelompok 2 untuk bertanya. Oke, silakan bertanya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami untuk bertanya. Mengapa susu tambah air itu menjadi kalori jenis campuran? Jenis campuran. Larutan. Coba lihat hasil praktikum itu. Susu dan air itu menjadi jenis campuran kalori. Kalori. Larutan susu jenis campuran jadi karena ukuran partikelnya kurang dari 1 nanometer. Tunggu. Sebut dulu jenis campurannya apa? Iya. Jenis campurannya itu kalori. Koloid. Jenis campurannya koloid. Jenis campurannya koloid ya. Yang kamu tanyakan apa? Susu tambah air. Susu dan air. Ya, makanya kamu pertama bilang larutan dengan tangan. Larutan, toh kan dia termasuk larutan. Coba tunggu. Ibu lihat dulu mereka. Iya, Centangnya di mana? Larutan. Pantas saja dia centang 2. Oh, Larutan dan koloid. koloid. Yang pastinya di mana? Koloid. Koloid. Tentang satu sebutan 2 Centang 1. Sudah? Jadi menurut kalian tuh susu ditambah air tuh dia ada di mana? Larutan, suspensi atau koloid? Koloid. Ada di koloid. Iya. Oke, ulang. Waktu dan kesempatan kami berikan. Jawabannya kami terima. Harus tanya mereka. Ya, ulang tanya. Bagaimana Bagaimana jawaban kalian bisa diterima? kami bisa diterima? Bisa. Kita bertanya berikut. Kalau saya ada pertanyaan silakan. Ulang. Masih ada pertanyaan, kami berikan kesempatan untuk bertanya. Minyak goreng tambahan menjadi suspensi. Minyak penjelasan. Jelaskan mengapa minyak goreng ditambah air tergolong suspensi. Karena tidak bisa tercampur. Minyak itu terapung di atas air. Jawabannya diterima atau tidak? Share. Terima. Oke,
Dia masih ada pertanyaan lagi? Erna mau bertanya? Tidak apa-apa, boleh bertanya. Apa yang Erna belum mengerti boleh ditanyakan. Tanya. Erna mau bertanya ya? Oke, Kami berarti ayo semangat Erna. Silakan. mengapa kopi dan air menjadi suspensi untuk penjelasan. Karena bisa tercampur pada ukuran partikelnya kecil. Fokus, ambil fokus aja saya berpikir mengapa kopi ditambah air tergolong ke dalam suspensi. Harus ingat dulu apa itu suspensi. Johnson. Karena kopinya itu bisa dipisahkan dari air karena dia ampas itu di bawah Kurang tepat. karena ukuran partikelnya itu ini 1 sampai 100 nanometer dan bisa dipisahkan dia ampas dari air. Kurang tepat. Sedikit lah ya maksud tepat tapi dong salah jadi satu. Ya, kurang tepat menurut saya nih. Dipikir baik-baik deh. Dipikir baik-baik Agnes. Ajaksa pikir supaya kasih tahu Agnes. Mengapa kopi ditambah air itu termasuk ke dalam suspensi, bukan larutan, bukan koloid. Bisa dipisahkan deh apa itu. Kalau tidak bisa sebut, tidak bisa pastikan ukuran partikelnya, bahasakan dengan bahasa yang lain. Kan kalau sudah bilang itu harus tepat. Jadi jawab dengan menggunakan bahasa yang lain, tetapi artinya sama begitu. Oke? Suspensi, mengapa dia terlalu suspensi? Karena kopi bisa dipisahkan dari ampas itu bisa dipisahkan dari apa? dari air. Iya, karena kopi bisa dipisahkan dari air. Karena ampas itu di dasar. Kalau gitu bawa air kan dia ampas tinggi jelas. Intinya bisa dipisahkan. Ya. Jawaban diterima atau tidak? Hah? Jawab B. Bagaimana? Kamu punya apa? Kopi dan air itu termasuk apa? Suspensi tapi ini apa? Ukuran partikelnya lebih dari 100 nanometer. Mungkin tidak bisa itu. Mereka ingin kamu jelaskan ukuran partikelnya. Tadi itu ibu arahkan Agnes itu karena dia sebut ukuran partikelnya salah tadi. Iya. Sementara yang dia punya cara berpikir itu betul. Yang dia punya cara berpikirnya tentang suspensi, tentang kopi dan air itu bisa dipisahkan betul, tetapi ukuran partikelnya salah. Makanya bolak-balik dia. Kau tidak usah sebut dia punya ukuran partikel. Bahasakan dengan bahasa yang lain, tetapi maksudnya sama. Seperti itu. Jadi ingat ya, suspensi ukurannya lebih dari 100 nanometer. Kalau koloid 1 sampai 100. Kalau larutan atau homogen itu kurang dari 1 nanometer.
Oke, kalian senang belajar kimia hari ini? Senang. Oke, sekarang kita masuk di bagian kesimpulan. Perhatikan di sini ya. Yang ini disebut tabel periodik unsur. Yang di dalamnya ada termuat hampir 130 unsur itu yang tadi Ibu bilang. Kalian kenal ini Ibu? Kenal? Tidak kenal. Oke, ini tujuan pembelajaran yang ada di papan. Teknik penilaian. Lalu yang paling intinya ada di sini. Ya, unsur itu materi yang hanya tersusun dari satu saluran. Ya, jadi yang harus kalian bawa pulang hari ini, unsur itu yang paling sederhana di dunia ini. Ya, contohnya ada macam-macam, ada natrium, ada oksigen, ada hidrogen, ada klor, dan seterusnya. Yang berikut senyawa. Senyawa itu dia terbentuk dari dua atau lebih unsur. Kalau dia bereaksi secara kimia itu memiliki perbandingan yang tetap, ya, itu senyawa. Dan kalau sudah terbentuk senyawa, sifat unsurnya hilang. Seperti tadi yang dijelaskan garam itu, dia terbentuk dari natrium yang logam dan klor yang gas beracun. Tetapi ketika menjadi garam, dia bentuknya padat lalu bisa dikonsumsi. Ya, jadi kalau sudah menjadi senyawa maka sifat unsurnya hilang dengan sendiri. Yang berikut campuran itu dibagi atas dua, yaitu campuran homogen dan heterogen. Homogen itu tidak dapat dibedakan antara zat pelarut dan zat terlarut. Zat pelarut itu air. Zat terlarut adalah benda yang dimasukkan ke dalam air. Seperti tadi garam itu, zat pelarutnya adalah air, zat terlarutnya adalah garam. Ketika garam sudah menyatu di air, kita tidak bisa bedakan lagi mana air mana garam. Ya toh? Ya, Ibu. Itu yang disebut dengan campuran homogen. Nanti ketika kalian rasa atau menghirup baunya, baru bisa tahu, oh ini ternyata campuran. Ya, jadi campuran homogen itu bisa juga disebut sebagai suatu satu kesatuan. Ya, dan perhatikan sini, atausan campuran homogen itu bisa dipisahkan secara fisika. Ya, jadi kalau larutan garam tadi itu kalian masak sampai airnya habis, maka yang tersisa adalah kristal-kristal garam. Demikian pula gula. Ya, jadi itu bisa dipisahkan ya. Tadi kan ada yang kusuk-kusuk di kelompok, tidak bisa pisahkan ini garam dengan air. Padahal itu bisa dipisahkan secara fisika. Ya. Oke, yang kedua campuran heterogen itu dibagi atas dua, yaitu koloid dan suspensi. Tadi Ibu sudah tekankan ulang-ulang, koloid itu dia punya sifat antara homogen dan suspensi. Nanti kalian
susu tuh kan contohnya susu toh. Tadi ada yang bilang susu ini larutan. Ya. Susu itu kalau didiamkan lama dia ada pembatas walaupun airnya itu sama-sama saja. Ya. Karena apa? Karena ukuran partikelnya juga masih kecil. Masih kecil sehingga dia masih sangat menyatu. Tetapi larutan ukurannya lebih kecil. Larutan itu kan ukuran partikelnya di bawah 1 nanometer toh. Kalau suspensi dari 1 sampai dengan 100. Jadi susu, santan itu masuk dalam suspensi koloid seri koloid ya, yang ukurannya itu antara 1 dan 1 sampai 100. Lalu suspensi itu campuran yang bisa kita bedakan. Kalian lihat saja sudah bisa tahu ini ada perbedaan. Contoh di situ apa sih? Yang di praktikum tadi contohnya apa? Minyak dengan kopi. Minyak dengan air. Minyak dengan air. Contohnya minyak dengan air. Jadi hari ini kalian harus tahu ya apa itu unsur, apa itu senyawa dan apa itu campuran. Bisa paham? Bisa. Anton bisa? Bisa, Bu. Oke. Terima kasih. Kalian anak-anak hebat. Kalian hebat kan tidak? Hebat kan tidak? Hebat Ibu. Katakan saya hebat. Ayo. Saya hebat. 1, 2, 3. Saya hebat. Aduh, mereka sudah lapar. Oke, ini salah ya. Ini salah Ibu. Salah Ibu. Tidak apa-apa. Kamu itu tetap Ibu. Oke. Di akhir kegiatan pelajaran ini, Ibu akan memberikan kalian soal lagi. Soal ini disebut dengan soal post-test. Dan waktu menyelesaikannya 5 menit ya. Masih ada 1.
Sudah ibu, lagi pun. Sudah bisa paham? Oke. Minggu depan itu kita akan belajar tentang metode pemisahan campur. Sebelum pulang, satu orang pimpin kita dalam doa. Tadi sudah bulan jadi Yanti.
Salam, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan saya dalam percakapan pasca observasi bersama saya Pitmiati Marsalina Tanesab SPI dari SMK Negeri Oehani, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Timur Tengah Selatan. Saya masih bersama dengan Ibu Francisca Marlina SPD sebagai guru kimia di SMK Negeri Oehani, di mana saya sudah melakukan kegiatan pra-observasi dan observasi bersama dengan Ibu Marlina. Nah, dalam supervisi akademi kemarin bersama dengan Ibu Marlina, ada hal-hal yang sudah saya ikuti dan saya catat selama proses kegiatan observasi. Dan hari ini kami bersama dengan Ibu pengajar praktik saya, Ibu Imelda Kevi STH GR MPD. Beliau adalah pengajar praktik yang mendampingi saya selama kegiatan pendidikan guru penggerak. Baik, salam, selamat pagi Ibu Marlin. Selamat pagi. Apa kabar Ibu? Luar biasa. Ya, terima kasih Ibu sudah bersedia untuk hadir bersama dengan saya dan juga Ibu pengajar praktik saya pada pagi hari ini. Nah, dalam proses observasi banyak hal yang sudah saya ikuti dan sudah saya catat sepanjang dalam proses pembelajaran di kelas. Saya rasa bahwa Ibu sudah melakukan proses pembelajaran yang luar biasa terhadap peserta didik, memberikan praktik terhadap peserta didik untuk mereka bisa memahami apa itu senyawa, campuran, dan unsur. Ya, jadi luar biasa sekali untuk ketika mereka ada di rumah, di masyarakat, mereka bisa membedakan ketiga hal tersebut. Nah, mungkin dalam proses percakapan pra-observasi ada banyak hal yang sudah saya tanyakan dan Ibu sudah menjawabnya, mulai dari tujuan sampai pada rencana pembelajaran di akhir. Nah, pada hari ini kegiatan pasca observasi ini, saya akan menanyakan kepada Ibu beberapa pertanyaan lagi terkait dengan proses observasi. Nah, mungkin sebelum saya tanya lebih lanjut bagaimana perasaan Ibu ketika kegiatan observasi berlangsung kemarin di kelas? Perasaan saya sangat senang karena segala hal yang sudah kita percakapkan di pra-observasi itu saya siapkan dengan baik, mulai dari perangkat pembelajaran sampai dengan alat dan bahan praktikum. Oke, baik. Jadi semua kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu rencanakan itu berjalan dengan baik, dan juga kegiatan praktikumnya itu juga sampai selesai, melakukan presentasi juga dengan baik. Oke, baik Ibu, bisa diceritakan kembali area pengembangan yang kemarin sudah Ibu sampaikan pada kegiatan pra-observasi itu, apakah sudah terlaksana di kelas dan juga langkah-langkah pembelajaran itu sesuai dengan rencana pembelajaran yang sudah Ibu tuliskan itu. Baik, terima kasih. Untuk area pengembangannya itu nanti akan saya perhatikan di hari-hari yang akan datang, karena ada materi lagi yang berkaitan dengan itu, bagaimana penerapan mereka tentang perbedaan unsur senyawa dan campuran dalam kehidupan mereka di rumah dan di masyarakat. Itu nanti akan saya perhatikan di materi selanjutnya karena masih ada kaitan. Sedangkan urutan kegiatan yang sudah saya tuliskan di kegiatan di RPP atau modul ajar saya itu, saya rasa saya sudah melakukannya dengan baik. Oke, baik Ibu. Nah, sejauh ini mungkin apa area pengembangan yang sudah Ibu lakukan itu, apakah menurut Ibu sebagai pengajar sudah berhasil atau mungkin kedepannya akan diperbaiki lagi untuk dia bisa mencapai keberhasilan itu? Ya, untuk area pengembangan itu sebagai pengajar saya merasa belum maksimal karena
berkaitan juga dengan alat dan bahan praktikum yang sangat sederhana sekali. Sementara unsur-unsur kimia itu dia harus tingkatannya lebih di atas itu. Kemarin itu yang saya ambil itu hanyalah contoh alat, contoh bahan yang ada di lingkungan sekitar mereka. Sedangkan yang secara laboratoriumnya kita kan tidak punya. Jadi anak-anak itu pemahaman mereka terhadap unsur itu belum luas. Jadi masih sangat sederhana itu. Oke, berarti itu Ibu terkendala dengan sarana dan prasarana untuk melakukan kegiatan praktik, ya. Nah, kira-kira menurut Ibu dalam proses pembelajaran sampai dengan praktik itu anak-anak aktif semua atau ada yang masih belum aktif dalam mulai dari proses diskusi sampai praktikum, diskusi dan juga presentasi? Kalau proses pembelajaran kemarin itu menurut pengamatan saya itu ada satu anak yang dia belum terlalu aktif. Ya. Kira-kira itu mungkin apa penyebabnya sampai dia tidak aktif? Ya, itu penyebabnya itu menurut saya ya, karena saya juga sekalian balik kelasnya. Iya. Karena anak itu di 2 minggu kemarin itu dia tidak masuk sekolah. Dan di hari Selasa itu saya baru menjemputnya di rumah. Jadi dia seperti secara psikologi masih ada perasaan begitu malu dengan teman-temannya, segala macam seperti itu. Oke, baik Ibu. Jadi mungkin pengaruh psikologi anak itu dan juga mungkin dia juga tidak mengikuti materi karena yang jelas bahwa materi yang Ibu ajarkan itu ada kait mengait ya. Jadi mungkin itu faktor penyebabnya sampai dia tidak fokus, tidak konsen dan mungkin terus terang bahwa dia tidak memahami karena dari awal dia tidak mengikuti pembelajarannya. Oke, baik Ibu. Kira-kira dalam proses pembelajaran yang Ibu lakukan itu, menurut Ibu sudah disesuaikan dengan minat dan gaya belajar mereka? Itu saya ada catatan itu, minat dan gaya belajar mereka pada awal sekali tahun pelajaran itu saya sudah mencatat itu. Ada yang dia suka nonton video, kemudian ada yang dia hanya bisa baca, ada yang bisa mendengar dan membaca. Maka itu kemarin di pelajaran itu saya sertakan juga PPT itu. Itu. Kemudian ada bahan ajarnya juga saya siapkan, LKPD-nya juga saya desain dia dalam bentuk komik biar mereka lebih semangat saja begitu membaca soal-soal itu. Oke, baik, terima kasih, luar biasa Ibu. Berarti bahwa dalam proses pembelajaran yang Ibu lakukan itu disesuaikan dengan minat dan bakat dari peserta didik. Jadi kita tidak bisa memaksakan anak untuk harus mengikuti kemauan kita sebagai guru, tapi kita yang harus menyesuaikan dengan minat dan bakat dari peserta didik agar mereka lebih fokus untuk mengikuti pembelajaran. Oke, baik Ibu. Menurut Ibu rencana ke depan apa yang akan Ibu lakukan untuk mereka tetap aktif, semangat dalam mengikuti pembelajaran? Rencana saya itu untuk setiap materi di proyek IPAS. Karena proyek IPAS itu kan gabungan antara fisika, biologi, kimia dan ilmu sosial. Dan di sini kan saya ambil yang bagian biologi dengan kimianya. Jadi saya ingin di setiap pertemuan itu selalu harus ada praktikum. Karena saya lihat dari hasil penilaian, ketika saya tidak melakukan praktikum, nilai mereka itu tidak semaksimal kalau saya melakukan praktikum. Jadi saya harus melakukan praktikum karena anak-anak lebih paham ketika dia melihat, ketika dia melakukan, itu dia lebih paham ketimbang dia hanya baca dan dia hanya mendengar penjelasan dari saya. Oke, baik, terima kasih Ibu. Jadi kira-kira kapan rencana Ibu untuk melakukan setiap kegiatan praktikum itu? Apakah hanya dalam proses pembelajaran atau mungkin ada kegiatan-kegiatan lain yang Ibu bisa melibatkan mereka? Ya, untuk sementara dalam proses pembelajaran. Jadi rencananya dalam setiap proses pembelajaran itu harus disertai dengan kegiatan praktikum, biar anak-anak tidak hanya mendengar tetapi mereka mampu untuk bisa melakukannya. Oke, baik, terima kasih banyak Ibu atas jawaban-jawaban Ibu dan semoga kedepannya proses pembelajaran di kelas lebih baik dan juga
bisa bermanfaat untuk peserta didik. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu pengajar praktik, mungkin ada yang mau disampaikan sepanjang proses pasca observasi. Saya berikan waktu. Terima kasih, salam kenal Ibu Martin. Salam kenal juga, Mama. Terima kasih untuk kesediaan Ibu Martin sebagai rekan sejauh diobservasi oleh CDP saya di Vanessa. Kesediaan ini bagi saya luar biasa karena tidak semua guru bersedia untuk diobservasi, tapi Ibu Martin dengan rela hati ada dalam proses ini. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Ini sebagai proses belajar bersama dengan Ibu Dikmiati. Ibu Dikmiati juga sementara belajar bagaimana ini coaching Ibu Martin. Untuk ini Ibu Martin bisa menemukan sendiri solusi dari apa yang sudah Ibu Martin lakukan di dalam kelas. Jadi di akhir percakapan saya tadi mendengar bahwa Ibu Martin akan melakukan praktikum. Itu solusi yang harus Ibu Martin lakukan. Sekalipun kita terbatas dalam sapras, tapi mungkin bisa difungsikan dengan alat-alat sederhana yang sudah Ibu Martin ungkapkan, ataupun mungkin bisa menggunakan media dengan bantuan, misalnya dengan video pembelajaran, atau Ibu Martin bisa menggunakan Canva. Ada banyak template di situ yang bisa menjelaskan tentang kimia di tingkat sekolah menengah atas seperti ini. Jadi saya percaya bahwa proses belajar bersama ini akan mengantarkan peserta didik kita untuk lebih memahami apa yang kita ajarkan. Karena maksud dari setiap pengajaran yang kita lakukan di dalam kelas itu adalah supaya peserta didik memahami, kemudian melakukan apa yang diharapkan dari tujuan pembelajaran. Dan tujuan pembelajaran itu akan dicapai kalau guru itu kreatif. Kreatif menyiapkan materinya, kreatif menyiapkan media, alat peraga yang harus dipakai dalam kelas. Saya tadi sudah mengamati. Terima kasih Ibu Martin sudah membuat LKPD yang menarik, dan itu sebuah proses belajar yang baik untuk anak-anak kita menjadi tertarik. Karena kimia itu pelajaran yang bagi saya berat. Tidak semua anak minat dengan eksatet, tapi ketika guru itu mampu untuk membuat media pembelajaran yang menarik, lembar kerja peserta didik yang menarik, anak-anak akan tertarik untuk membaca. Ketimbang kita hanya mungkin menggunakan catatan atau kita hanya menggaris tabel di papan untuk menulis. Jadi proses kreatif itu saya atau Ibu Martin bisa dilakukan dengan teman-teman guru. Sudah ada ISP yang belajar sampai modul hampir terakhir, nah ini modul kedua dan terakhir, dan waktu belajar tidak lama lagi untuk selesai. Saya yakin ada ilmu baik yang bisa kita melakukan. Terima kasih Ibu Martin. Kesediaan yang luar biasa. Terima kasih Ibu. Proses coaching yang sudah dijawab. Sukses selalu. Terima kasih. Kegiatan supervisi akademiknya telah berakhir. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia. Terima kasih.